Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sylvia, NIM 2001006. Saya akan mempresentasikan teknologi farmasi sediaan steril. Apa teknologi farmasi dan steril itu biasanya mempelajari bagaimana cara sterilisasi, teknik cara pembuatan sediaan farmasi steril, serta pembuatan obat yang baik dengan ketentuan yang benar. Jadi sediaan farmasi steril itu yang memenuhi syarat bebas dari mikroorganisme selain syarat fisika dan kimia tertentu. Terminologi ada sterilisasi yang untuk menghilangkan semua bentuk mikroba atau perusakan atau pembuangan semua organisme dari suatu objek maupun partikular yang ada di lingkungan. Terus yang kedua itu ada desinfeksi. Desinfeksi ini lebih ke proses dimana untuk pembunuhan atau penghambatan mikroorganisme yang patogen. Sifatnya mikroba itu sifatnya yang merusak atau yang jahat. Biasanya ini terdapat di permukaan yang mati. Contohnya itu biasanya di seperti meja, ganggang pintu, di jendela gitu. Terus yang ketiga itu ada antiseptik. Antiseptik itu proses yang dilakukan secara rutin yang bisa kita lakukan untuk material apapun. Intinya itu untuk mencegah infeksi oleh mikroorganisme pada jaringan hidup. Contohnya itu seperti tangan kita, kulit gitu. Yang keempat ada sanitasi. Sanitasi itu pengurangan populasi mikroba hingga aman dan harus sesuai dengan yang ditentukan oleh standar kesehatan. Faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi proses sterilisasi. Itu apakah berjalan baik atau tidaknya, apakah optimal atau tidak. Jadi yang pertama itu ada jumlah mikroba. Jumlah mikroba dalam sediaan steril itu harus dikendalikan ya. Bahkan kita bisa dikendalikan mulai dari ruangannya atau sejak ruangannya. Ketika ruangan sudah kita kontrol, otomatis jumlah cemaran mikrobanya itu yang dalam suatu sediaan itu pasti jauh lebih sedikit daripada kalau kita itu tidak mengontrol sama sekali. Semakin banyak mikroba yang ada pada suatu sediaan, maka proses sterilisasinya itu juga pasti berbeda-beda. Terus yang kedua ada kemampuan resistensi panas. Apakah bakteri ini ada potensi resisten terhadap panas suhu tertentunya gitu. Terus ada faktor fisika kimia. Yang keempat ada material organik atau inorganik. Yang kelima itu ada durasi sterilisasi, dan yang terakhir kondisi penyimpanan. Cara sterilisasi menurut Farmakope Indonesia Jilid 3 itu ada 4. Yang pertama itu ada cara A. Cara A di sini pemanasan basah. Pemanasan basah ini menggunakan autoclave
dengan suhu 115 sampai 116 selama 30 menit. Contohnya itu suhu, bukan contoh sih, untuk menghitung suhunya itu dihitung setelah suhu itu sudah tepat 115 baru kita hitung. Yang kedua itu ada cara B. Cara B itu penambahan bakterisida. Penambahan bakterisida. Yang ketiga ada penyaring bakteri steril, cara C, dan yang cara D itu pemanasan kering. Pemanasan kering di sini dengan menggunakan oven pada suhu 150 selama 1 jam dengan cara yang aseptis. Terus cara sterilisasi pada Farmakope Indonesia Jilid 4 itu yang pertama ada pemanasan secara kering, sama seperti Farmakope Jilid 3, bahwasanya pemanasan secara kering sama-sama menggunakan oven itu dengan suhu 150 selama 1 jam. Terus yang kedua ada pemanasan secara basah. Di sini pemanasan secara basah ini sama menggunakan autoclave. Terus yang ketiga itu ada penambahan zat-zat tertentu. Terus yang keempat itu ada penyinaran seperti menggunakan sinar ultraviolet gitu. Terus yang kelima ada penyaring bakteri steril. Yang keenam ada sterilisasi gas. Dan yang terakhir itu ada teknik aseptis. Metode sterilisasi. Metode sterilisasi itu yang pertama ada metode kimia, di mana beberapa senyawa yang tidak tahan panas dan uap disterilkan dengan baik dengan pemaparan gas etilen oksida ataupun menggunakan propilen oksida. Biasanya gas ini nih sangat mudah terbakar bila kontak dengan udara, tetapi dapat digunakan dengan aman bila diencerkan dengan gas CO2 atau hidrokarbon. Terus di sini menggunakan gas atau cairan tertentu. Contohnya itu kalau gas itu seperti etilen oksida, terus yang cair itu seperti alkohol dan turunannya itu ada etanol, fenol. Terus ada antibiotik juga. Yang kedua radiasi. Sterilisasi menggunakan radiasi ini dimungkinkan untuk menggunakan radiasi elektromagnetik atau radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik itu yang meliputi sinar gamma, sinar ultraviolet, radiasi plasma. Tuh. Radiasi itu ada 2 seperti yang saya sebutkan, itu termasuk radiasi ionizing dan ada non-ionizing. Biasanya yang sering dipakai dalam industri itu menggunakan ionizing. Yang ketiga itu ada fisika. Metode dengan menggunakan metode fisika ini ada pemanasan, yaitu ada ada basah dan ada kering. Seperti yang sudah dijelaskan, ketika menggunakan yang basah itu menggunakan autoclave atau menggunakan uap air, atau bisa dengan merebus. Cara seperti ini dapat udah hampir semua mampu melakukan sterilisasi yang menggunakan basah ini. Terus yang kedua itu ada pemanasan atau panas kering. Itu menggunakan oven karena bahan
karakteristik fisikanya itu tidak dapat disterilisasi dengan uap air, melainkan disterilisasi pada sebuah oven udara panas. Dan yang terakhir itu ada mekanik. Yang mekanik itu contohnya itu filtrasi. Filtrasi itu pemindahan bahan-bahan partikular dari suatu cairan. Itu seperti proses pemindahan, tetapi tidak menghancurkan mikroorganismenya gitu. Dari 1 sampai 3 kimia radiasi fisika itu disebut dengan metode destruksi atau dimatikan tanpa dibuang. Dan yang nomor 4 mekanik ini. Dan yang nomor 4 mekanik itu disebut metode demufat atau dibuang. Pemilihan cara sterilisasi itu ada 4. Itu ada stabilitas, ada efektivitasnya, ada waktu, dan biaya. Sterilisasi alat itu dibagi menjadi 2, yang sudah tadi jelaskan, ada basah dan kering. Untuk yang sterilisasi basah itu kan menggunakan autoclave. Alat yang sering digunakan itu kertas atau kertas saring, alat gelas atau porselen, alat karet, tub dari timah, kain ataupun logam. Biasanya itu suhu dan waktunya itu kan menggunakan 115 sampai 118 dalam waktu 30 menit. Alat yang disterilkan yang sudah saya baca tadi seperti kertas itu. Terus yang kering itu ada alat yang digunakan, ada oven, gelas kecuali yang berskala, alat porselen, tub dari timah, kain, alat logam, labu Erlenmeyer, corong gelas, dan botol. Terus ada pemijaran. Contoh alatnya itu pinset, alat gelas atau logam yang berukuran kecil, sendok porselen gitu, batang pengaduk, cawan penguap gitu. Itu biasanya waktunya itu dalam 20 detik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.